Ini di awal tahun permasalahannya adalah ekspor timah ini yang terhambat terkait dengan RKAB yang kemudian ini masih menjadi satu struggle begitu ya bagi para penambang-penambang di tanah air. Beberapa penambang juga menyebutkan ada kendala saat pengurusan RKAB sehingga aktivitas terganggu. Ini apakah kalau Anda lihat sudah akan cukup mengganggu begitu nantinya terkait dengan ekspor dan juga kegiatan pertambangan dan akhirnya bisa mempengaruhi pergerakan harga juga ini? Ya, pastinya. Januari dipastikan ekspor komoditas mineral kita semuanya, rata-rata semuanya akan tertekan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Kalau tahun lalu story-nya tertekan karena aktivitas penambangan berkurang akibat apa? Pandemi. Kemudian permintaan juga pada saat itu melemah. Tapi tahun ini lebih pada faktor regulasi. Jadi pemerintah sedang merapi-rapikan ini kayaknya industri tambang mineral kita. Tadi kan disebutkan dari sekitar 4.000 RKAB di sektor mineral, batu bara, nikel, timah, boksit dan lain sebagainya, itu hanya sepertiga yang sudah disetujui di awal tahun ini. Padahal biasanya kalau dalam kondisi normal, kalau kita mau beroperasi secara normal ya, kapasitas operasi para penambang itu bisa optimal sejak awal tahun, maka idealnya sudah diberikan semua gitu 100%. Tetapi sekarang kan enggak, 30% itu dinyatakan 31% tepatnya sudah diberikan izin, sementara sisanya 69% itu masih bermasalah. Ada yang dikembalikan sekitar 32% tadi dikembalikan dan 11% sudah pasti ditolak dan sisanya masih diproses. Gitu. Ini pesannya apa? Saya pikir pesan nyata kalau kita lihat dari pidatonya Pak Jokowi, dia kan ingin melarang ekspor mineral mentah. Ya, ini seharusnya sudah dilakukan 10-20 tahun yang lalu gitu ya. Kita memang produsen utama beberapa mineral yang paling dibutuhkan di dunia. Batu bara, timah, boksit dan kawan-kawan, tembaga. Tetapi ya kita ibaratnya hanya ekspor tanahnya gitu. Yang sangat-sangat mentah dan itu harganya pasti jauh lebih murah dibandingkan kalau kita olah terlebih dahulu. Baik. Jadi saya pikir ini yang sedang dilakukan pemerintah. Mereka ingin menaikkan nilai jual komoditas mineral kita. Tidak hanya bahan mentah atau bahan olahan setengah jadi saja, tapi kalau bisa yang sudah jadi sekalian gitu. Ini tentunya berarti arahnya kepada hilirisasi untuk jangka panjang begitu ya, Mas Argun. Sedangkan kan untuk jangka pendeknya kita tetap harus melihat bagaimana dampaknya pada realisasi penerimaan negara di sektor minerba itu sendiri. Kalau kita lihat memang 2021 di sini dikatakan menjadi yang tertinggi begitu kuartal ketiga oleh Ibu Sri Mulyani dan memang dari data MODI di sini kita mendapatkan 114,27 triliun rupiah begitu ya untuk penerimaannya di sepanjang tahun 2021. Nah, dengan adanya melarang ekspor ini, begitu. Ini dampak jangka pendeknya apakah akan bagus atau justru nanti di tahun 2022 ini akan semakin tertekan begitu penerimaan negara? Dalam jangka pendek tentunya akan tertekan. Tetapi kita melihat kalau pemerintah smart gitu ya, ini kita bisa mengulang skenario tahun 2021. Kalau 2021 itu kan ya memang pandemi membuat pemerintahan tertekan di awal tahun. Tetapi di pertengahan tahun ke belakang 2021 itu permintaan sudah mulai tumbuh kembali. Sementara kapasitas operasi semua penambangan di seluruh dunia belum bisa optimal, makanya harganya naik. Dan itu jadi berkah buat kalau kata Bu Sri Mulyani yaitu kita dapat windfall gitu ya. Harganya meningkat, ekspornya kita bisa kembalikan seperti semula produksinya, jadi ekspornya mungkin nilainya kurang lebih sama volume, tetapi karena harganya tinggi ya ada lonjakan dari sisi evaluasi atau nilai jualnya. Dan kalau kita smart dalam arti Januari ini kita larang, maka otomatis harga akan meningkat karena pasokan dunia akan berkurang gitu ya mineral. Dan ketika pasokan berkurang, harga akan meningkat. Tetapi secara bersamaan beberapa perusahaan tadi kan sudah 30% atau sepertiga perusahaan mineral kita sudah dapat izin. Nah, mereka akan mendapatkan manfaatnya. Ketika harganya meningkat, mereka memasok, ya sudah ada windfall tambahan yang didapatkan. Jadi efeknya ke penerimaan negara bisa jadi tidak akan signifikan. Kita masih akan melihat pertumbuhan. Apalagi kalau dari sisi supply and demand, demand-nya juga meningkat karena pandemi semakin teratasi, kemudian pertumbuhan ekonomi di seluruh dunia semakin membaik. Berarti kalau kita kaitkan akan ada kenaikan harga dan ini tentunya akan mempertahankan pendapatan begitu ya. Betul. Tapi kalau kita berkaca sedikit begitu dan kita memproyeksikan di tahun 2023 nanti ini kan ekspor untuk biji mineral ini sudah dilarang begitu. Dengan dilarangnya ekspor biji mentah ini apakah akan kemudian negara kita dan industri di dalam negeri kita ini sudah siap begitu dengan jumlah smelter yang ada, mungkin kapasitas produksi dan lain sebagainya? Ya, kalau kita bicara kesiapan memang ada peningkatan smelter yang baru dibangun. Misalnya pada tahun lalu pemerintah menyebutkan ada 4 smelter baru yang beroperasi, 3 smelter nikel, lainnya timbal atau seng gitu ya, dan itu
belum cukup untuk mengolah semua atau menyerap semua produksi mineral kita gitu. Dan kalau pada tahun ini ya perkiraan targetnya pemerintah itu ada 52 smelter, tapi sekarang kan belum, baru 23. Jadi kita masih jauh sih sebenarnya. Jadi apakah kita bisa menyerap? Sepertinya memang belum bisa. Tetapi kebijakan ini juga bukan berarti harus dihentikan, enggak. Menurut saya ini harus dijalankan. Karena target akhirnya memang merapikan industri mineral. Misalnya tadi RKAB ditolak karena apa? Mereka kan tidak bisa menunjukkan atau memberikan bukti bahwa cadangan komoditasnya itu mineral mereka yang miliki itu sudah terverifikasi misalnya di daftar kalau harus diverifikasi Komite Cadangan Mineral Indonesia untuk membuktikan bahwa yang dijual atau yang digali itu memang milik dia. Karena kalau kita bicara soal praktik ilegal yang ya ini terjadi di seluruh dunia termasuk di Indonesia di industri mineral adalah ketika para penambang yang ilegal tidak berizin atau mungkin berizin tetapi AMDAL-nya bermasalah misalnya, mereka nekat menambang kemudian menitipkan produknya ke perusahaan lain gitu. Yang jadi sudah memiliki diekspor. IUP begitu ya. Yang sudah memiliki izin untuk ekspor. Kalau di istilah dunia ini transshipment, kalau kita bicara lintas negara ya, produk Indonesia ditumpangi produk negara lain. Nah, ini transshipment-nya dalam tanda kutip itu ada di dalam negeri sendiri. Nah, ini saya pikir yang lagi dibenahi oleh pemerintah, mengurangi aktivitas ilegal dan harapannya penerimaan negara juga akan meningkat ke depannya karenanya semua terdata kayak gitu. Jadi saya pikir ini positif dan harus mulai dijalankan saat ini juga gitu. Baik, dari sisi yang berbeda ini kan memang yang diinginkan oleh Presiden Joko Widodo begitu ya, di mana hilirisasi ini didukung dengan masuknya investasi asing begitu dari para investor-investor di luar negeri, dan kalau kita lihat memang di tahun 2021 ini semakin hari semakin meningkat, ditambah lagi dengan kebijakan tax holiday yang diberikan oleh Sri Mulyani begitu. Tapi apakah ini nanti tidak akan memberikan backfire begitu bagi para smelter kita begitu, industri-industri domestik ke depannya, karena kan tax holiday ini meringankan mereka yang masuk begitu, para investor asing, sedangkan sepertinya ini akan menurunkan nilai kompetitif begitu ya terkait dengan produk yang dihasilkan atau produk-produk tambang yang dihasilkan oleh smelter dalam negeri. Ya, memang sekarang yang terjadi kan ada ketimpangan penyerapan smelter. Smelternya tuh adanya dikit gitu. Tadi cuma 23 di seluruh Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke itu hanya 23 dari target 52 pada tahun ini gitu. Sementara produksi kita melimpah. Jadi smelter yang ada sekarang pun itu kayak kalau disuapin tuh udah muntah-muntah gitu udah nggak bisa lagi menyerap. Terlalu oversupply gitu ya. Makanya mereka butuh teman untuk membantu menyerap itu. Dan itu ya saya pikir tidak akan mengganggu iklim industri atau investasi di sektor mineral ini gitu. Dan saya pikir justru malah bagusnya ya nanti kita akan melihat nilai tambah produk kita meningkat. Ibaratnya gini, nikel aja kalau kita lepas biji nikel ya ekspor pada tahun 2019 itu hanya $1 miliaran gitu. Sementara setelah kemudian dilarang, kemudian diolah biji nikel tidak lagi diekspor tapi menjadi stainless steel misalnya, itu nilainya meningkat jadi $13 miliar ekspor kita, ekspor stainless steel. Bayangkan 13 kali lipat nilainya, itu sangat-sangat signifikan untuk neraca perdagangan kita dan pada akhirnya membantu neraca defisit transaksi berjalan kita mungkin akan berkurang karena itu. Dan kalau ini dijalankan di semua sektor mineral, di semua mineral kita, ya saya pikir efeknya akan sangat positif di jangka panjang. Di jangka pendek mungkin akan ada shocks. Mungkin misalnya ya sini itu ada permasalahan, mungkin ada smelter yang harga belinya terlalu rendah misalnya, atau bahkan kalau kita bicara soal investasi, mungkin orang berpikir ini kebanyakan Cina nih smelternya, ya kan? Tapi perlu diingat, saya tidak anti Cina, tapi gini, selama ini produk-produk smelter kita itu siapa sih yang menyerap? Cina juga. Artinya kita lepas biji nikel. Sebagai salah satu konsumen terbesar. Betul, tembaga, boksit itu kita jual, kita lepasnya ke Cina. Dan sekarang kita paksa untuk masuk ke Indonesia, bikin smelter di sini, sehingga tadi produk yang hanya dijual 1 miliar contohnya biji nikel bisa meningkat jadi 13 miliar ketika dilepas ke luar negeri. Meskipun yang ngolah perusahaan Cina juga nggak masalah, karena kan ada efek bahwa nanti pertumbuhan nilai perdagangan kita akan meningkat, surplus kita akan membaik, dan itu dibantu oleh investor-investor siapapun, termasuk di sini dalam konteksnya adalah Cina. Saya pikir tidak masalah, dan itu memang diperlukan siapapun, nggak harus Cina. Kalau ada dari Taiwan, dari Amerika atau siapapun, silahkan saja.